Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Yang terhormat Abi Quraisy, Habib Ali dan Habib Hussein selaku pendiri dan penggagas Pusat Studi Al-Qur'an, yang kami hormati Ustaz-Ustazah pengurus pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Qur'an dan teman-teman Bait Al-Quran Angkatan 36 yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita nikmat, sehat dan waktu luang sehingga kita semua dapat berkumpul di siang hari yang cerah ini. Juga sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman pernah nggak sih kepikiran pas bangun tidur, kira-kira hari ini saya masih kebagian oksigen nggak ya? Pernah nggak? Nggak pernah ya? Atau pernah nggak teman-teman tuh mikir, kira-kira hari ini bumi udah berputar belum ya? Nggak ya, untungnya bumi masih berputar. Gitu. Lagunya kan gitu. Kita nggak pernah mikirin kayak gitu. Buktinya kita masih bisa tidur dengan nyenyak, masih bisa bangun dengan nyaman, dan menjalani hari-hari ini dengan aman tanpa harus mikirin kita kira-kira kehabisan oksigen atau enggak gitu. Nah, itu semua adalah nikmat yang tanpa kita sadari Allah kasih gitu dengan sistem yang sedemikian rupa yang mana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 22. Quran surah Al-Baqarah ayat 22. Nah, kalau dalam matkulnya Ustaz Salman, kita bisa membagi atau membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 22 ini menjadi 3 layer. Layer pertama, saya akan tulis menjadi infrastruktur. Nah, kok infrastruktur? Coba kita lihat ayatnya ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Allah menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atap. Kata ja'ala ini Thohir Ibnu Asyur itu membedakan antara ja'ala dan kholaqa, teman-teman. Kalau kholaqa itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, sedangkan ja'ala itu menciptakan dari yang ada menjadi benda yang lain. Makanya kenapa ja'ala itu disandingkan dengan bumi dan langit? Karena dulunya bumi dan langit itu satu. Allah menciptakannya menjadi satu kesatuan. Kan ayatnya alam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardo kanata ratqa fafataqnahuma. Kemudian Allah pisahkan. Makanya Allah menjadikan bumi dan langit, bumi terhampar dan langit menjadi atap gitu. Jadi Allah menjadikan itu tuh terpisah untuk apa? Untuk kita bisa mengambil manfaat dari keduanya. Oke, sekarang kita fokus yang di al-ardonya. Allah menjadikan bumi itu terhampar. Di sini ada yang tim teori bumi itu datar? Gak ada ya? Hampir dari kita semua percaya bahwa teori bumi itu bulat. Tapi kenapa ketika kita berjalan, kan bumi itu bulat. Kalau misalnya kita berjalan di sisi samping bumi, kenapa kita nggak jatuh gitu? Atau kenapa kita nggak miring-miring? Itu karena ardo firoshan. Allah tuh udah membuat bumi ini tuh menjadi terhampar untuk kita. Kalau misalnya dalam tafsir Al-Misbah sendiri, itu disebutkan seperti kasur yang sangat nyaman gitu. Jadi emang udah nyaman banget bumi kayak gini. Makanya bisa jadi teori bumi itu datar, awalnya karena ketika kita bepergian ya datar-datar aja kayak gitu. Padahal ya memang Allah sudah menjadikan bumi ini sebagai datar gitu, sebagai hamparan. Kemudian langit. Allah menjadikan langit itu sebagai atap. Nah, atap di sini fungsinya itu apa sih teman-teman? Kalau atap untuk melindungi kita ya dari hujan atau badai gitu. Nah, dalam beberapa literatur tafsir ilmi, atap di sini itu adalah udara, lapisan udara yang menyelimuti bumi, atmosfer bumi yang ada berlapis-lapis. Kebayang nggak kalau misalnya bumi ini nggak ada atmosfernya? Kayak misalnya atmosfer kan berlapis-lapis ya. Ada yang emang untuk menangkal sinar ultraviolet gitu. Ada juga yang lapisan ketika meteor jatuh itu kan udah terbakar di sana. Nah, kalau aja Allah cabut satu atau Allah ambil satu yang misal lapisan mesosfer yang ketika meteor itu jatuh
kira-kira bumi ini bakal tetap ada atau enggak gitu. Kita pasti nggak bakal ada kehidupan di sini, ya kan? Jadi itu fungsinya atap. Makanya kenapa saya bilang infrastruktur. Allah ini udah menyediakan kita infrastruktur yang keren banget sistemnya. Kayak gitu teman-teman. Kemudian yang kedua, layer kedua itu ada namanya logistik. Kenapa saya bilang logistik? Coba kita cek ayat lanjutan ayatnya ya. Wa anzala minas sama'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah menurunkan air dari langit dan dari air tersebut Allah itu menumbuhkan buah-buahan sebagai rizki untuk kita. Nah, Allah tuh nggak cuma hanya menurunkan air dari langit, tapi Allah membuat siklus air. Bayangin kalau misalnya ternyata air cuma datang dari langit aja terus. Akhirnya air yang ada di bumi kemana? Yang ada kita bisa tenggelam kan? Makanya Allah tuh menciptakan siklus air dari bumi, kemudian menguap, kemudian terjadi kondensasi, terus turun lagi menjadi air hujan, terus berputar terus kayak gitu. Kemudian dari air itu, padahal airnya satu, tapi hasilnya bisa bermacam-macam. Buah-buahannya juga ada yang rasanya manis banget kayak dia gitu, tapi ada juga yang rasanya asam gitu, atau sepet kayak kedondong misalnya kayak gitu. Jadi dari air yang satu, tapi rasanya bisa bermacam-macam. Itu logistik yang kurang apa lagi gitu. Dan yang terakhir teman-teman, setelah Allah memberikan kita infrastruktur dan logistik, mungkin ini kita bisa jadikan satu sebagai fasilitas ya. Fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita, yang dengannya ini kayaknya kita nggak bisa hidup. Lalu apa lanjutan ayatnya? Ada yang tahu lanjutan ayatnya? Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini adalah respon dari kita. Apa respon dari kita? Responnya itu ada dua teman-teman. Yang pertama, tauhid. Kenapa tauhid? Ya kalau secara logika teman-teman, Allah tuh udah ngasih kita infrastruktur terbaik. Bumi dan langit. Kemudian kita juga dikasih logistik yang gak habis-habis. Oh satu lagi, kenapa di sini pakainya rizkon gitu, pakainya nakiroh? Karena umum maknanya nggak cuma satu, tapi masih banyak rizki lain di bumi ini yang bisa kita ambil manfaatnya. Terus apa respon kita? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kita membuat tandingan-tandingan lain selain Allah. Jangan kita membuat tandingan-tandingan lain selain Allah. Padahal kita mengetahui, kita tahu kalau misalnya ini semua tuh dari Allah gitu. Tapi kenapa kita masih membuat tandingan-tandingan tersebut? Kita masih menyembah Tuhan selain Allah. Kalau kata Kak Jule, maksudnya apakah pantas gitu? Nggak sopan gitu ya. Sing santun lah. Ya nggak sopan banget. Maksudnya apakah pantas gitu? Kita masih menyembah Tuhan selain Allah. Tapi faktanya teman-teman, faktanya kita di zaman sekarang ini bukan hanya menyembah selain Allah itu bukan hanya menyembah berhala batu. Tapi ketika kita merasa takut, ketika kita merasa berharap, ketika kita merasa cinta kepada sesuatu itu lebih besar dibanding rasa takut kita, rasa cinta kita, rasa harap kita kepada Allah, sejatinya kita sedang membuat tandingan-tandingan tersebut. Dan kemudian, respon yang kedua, ini ada respon ekologi. Aduh maaf kalau misalnya agak terlalu lama karena ayatnya cukup kompleks. Yang kedua ada respon ekologi. Kok tiba-tiba ada respon ekologi? Coba kita lihat, ini fasilitas yang udah disediakan untuk kita mengambil manfaat darinya. Bukan dieksploitasi, apalagi dirusak, bukan dicemari. Tapi kita harus mengambil manfaat secukupnya gitu. Jadi kita harus menjaga fasilitas yang sudah Allah berikan kepada kita. Kan kalau misalnya tidak ada fasilitas ini, misal udara tercemar, kita tidak menjaganya, kan yang repot kita sendiri kan. Jadi keberlangsungan hidup kita juga yang akan terancam gitu. Dan jika kita menjaganya, jika kita melestarikannya, bukan hanya untuk generasi kita, tapi juga untuk generasi anak cucu kita di masa yang akan mendatang. Oke, terakhir ya teman-teman. Terakhir saya mau kasih tamsil sedikit. Ketika kita ada di Beki, sekarang kan kita di Beki kan, dan kita mendapat beasiswa. Kurang lebih mirip lah, kita dapat infrastruktur yang oke banget. Iya enggak? Asramanya, kelasnya, masjidnya, perpusnya, itu keren banget lah infrastruktur yang diberikan gitu sama Beki. Kemudian logistik juga nggak kalah teman-teman. Kita kan nggak setiap hari makan tempe tahu, ya kan? Kita juga bisa makan ayam, makan lele gitu. Yang paling favorit sih soto daging. Soto dagingnya Pawing itu
enak banget ya. Ya, ini logistiknya tuh juga nggak main-main gitu, udah disediakan. Terus respon kita apa teman-teman? Ya ini, kita harus tadi ya beribadah sudah disampaikan. Kita harus taat sama peraturannya, kita harus patuh sama perintahnya. Ya ibarat kata ketimbang apa handphone dan tab dikumpulin aja, kenapa kita masih misuh-misuh gitu, apakah pantas? Kayak gitu, kurang lebih ya. Nah, terus yang terakhir kita juga harus menjaga fasilitas yang sudah diberikan. Jaga kebersihannya, jaga kerapihannya. Bukan hanya untuk angkatan kita, tapi juga untuk angkatan 37 yang sedang menjalani seleksi pada hari ini. Oke, mungkin sekian ya. Semoga kita semua bisa menjadi orang yang pandai bersyukur dan mampu menjaga amanah nikmat penciptaan yang telah Allah beri kepada kita. Jalan-jalan dengan kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.